Jelang Hari Raya Idul Adha tak hanya membawa berkah bagi penjual hewan kurban saja. Di Kudus, Jawa Tengah, ada penyedia jasa ojek kambing yang juga ikut menuai berkah. Beginilah suasana keramaian pasar hewan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah jelang Hari Raya Idul Adha. Bukan hanya penjual hewan kurban saja yang ketiban rezeki, namun juga para penyedia jasa angkut atau ojek hewan pun turut menikmati berkah. Untuk hari-hari biasa di luar Hari Raya Idul Adha, biasanya tukang ojek kambing hanya mengirim 1 hingga 2 kali angkut dalam satu hari pasaran pasar hewan. Namun jelang Idul Adha, ia bisa bolak-balik hingga 5-7 kali mengantar kambing. Untuk sekali jalan, ia bisa mengangkut hingga 5 ekor kambing dalam gerobaknya. Tos, Pak. Cateran, ya ada 25-30 lah. Per ojek kambing ngangkut 1 ekor kambing berapa harga? Mulai berapa sampai berapa? Itu burungan. Burungan ya ada yang 25, ada yang 15. Tergantung ekor ya? Per ekor. Tergantung jarak tempuh juga? Ya, jarak jauh atau dekat. Meski ada peningkatan dibanding hari biasa, Mbah Soleh yang sudah menyediakan jasa ojek kambing sejak tahun 1992 ini mengaku ada penurunan dibanding Lebaran Haji tahun sebelumnya. Hal ini jelas karena adanya pandemi corona. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Hoirudin, iNews melaporkan. Dan untuk informasi selengkapnya sudah ada Bapak Maskun sebagai pengguna ojek kambing. Selamat siang Pak Maskun. Oh, selamat siang, Mbak. Baik, ini kalau dalam sehari berapa kali Anda menggunakan jasa ojek kambing ini, Pak? Kalau saya baru sekali, saya pengguna. Oh, oke, baru sekali. Kenapa alasannya menggunakan jasa ojek kambing? Lebih mudah, Mbak. Karena kalau kita bawa sendiri pakai ibunya sepeda motor kan susah. Nah, kalau pakai ojek kambing kan tinggal kita ngasih biaya ongkos ojek, sudah sampai di rumah. Baik, untuk sekali angkut ini ongkos ojek kambing ini berapa, Pak? Burungan, kalau saya kemarin itu 25.000. 25.000 sekali angkut berapa kambing? 1 kambing. 1 kambing 25.000, itu menggunakan jasa ojek begitu ya, Pak ya? Ya. Nah, ini sebelumnya mendengar ada jasa ojek kambing dari mana, Pak? Kalau kita ke pasar, langsung kita melihat banyak di Kudus ini. Oh, di wilayah tempat tinggal Bapak ini memang banyak sekali ya jasa ojek kambing ya, Pak? Iya. Nah, tadi Bapak menyebutkan harga 25.000 mengangkut 1 kambing. Nah, kalau jaraknya jauh itu berarti tambah biaya lagi atau seperti apa? Enggak, 25.000 itu termasuk yang paling jauh, Mbak. Oh, termasuk yang paling jauh. Nah, kalau misalnya dekat begitu, Pak, artinya berkurang? Paling 15.000. Berapa, Pak? 15.000 kalau dekat. Oh, oke. Ini jasa ojek kambing ini memang setiap Idul Adha ada atau baru tahun ini saja? Ada, tapi paling ramai kalau menjelang Idul Adha. Oh, memang sudah biasa di sana ya, Pak ya? Ya. Baik, ini juga Bapak merasa diuntungkan dengan adanya jasa ojek kambing ini tentunya ya, Pak ya? Iya. Baik, ini berarti Bapak yang memang menjual kambing-kambing begitu kepada warga ya? Gimana, Mbak? Bapak berarti yang menjual kambing-kambing kepada warga begitu, Pak? Enggak, aku pengguna, Mbak. Oh, oke, pengguna. Baik. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak Maskun sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Berdagang kopi tidak harus membuka warung atau coffee shop. Di sebuah sudut jalan di Kota Malang tidak pernah sepi dari warga yang memburu kopi kayu dengan rasa yang tak kalah dari kopi di kafe yang mewah. Sudut jalan di Kota Malang ini tak pernah sepi. Warga asik duduk di emperan sambil menikmati wangi kopi yang mereka pesan. Tidak mewah memang, sang penjual hanya berbekal sepeda kayu. Tapi ketenaran kopi kayu ini sudah jauh tercium warga.
Yang membuat kopi kayu ala Andi ini berbeda karena kopi yang dijualnya bak kopi berkelas di kafe mahal. Menunya juga beragam, dari kopi tubruk sederhana, kopi latte, espresso, sampai ke Vietnam drip. Jangan kaget dengan harganya. Aneka kopi bak bintang 5 ini dihargai kaki 5, maksimal Rp10.000 saja. Ya rasanya sih kopinya mantap. Iya kayak di kafe-kafe yang mahal itu. Boleh sih di compare sama mungkin kopi-kopi yang kafe-kafe gitu ya. Maksudnya yang sekarang kan memang lagi booming kopi-kopi kafe kayak gitu. Terus dengan rasanya seperti apa Mbak tadi? Kalau gede? Kalau saya sih lebih suka kopi susu ya, biar nggak terlalu strong gitu. Tak hanya rasanya, pembeli juga sering gemas dengan proses penyajiannya di atas sepeda. Tak heran jika foto-foto kopi kayu ini banyak beredar di media sosial. Nah, jadi promosi gratis juga ya. Namanya gerobak. Gerobak ternyata saya hitung-hitung kok mahal. Akhirnya di rumah kebetulan ada sepeda. Saya berpikir, pakai sepeda mungkin asik mungkin ya. Kita kepinginnya untuk yang pengopi-pengopi itu untuk semua segmen tuh Pak, semua kalangan. Jadi tukang becak, tukang sampah, juga Pak pemulung maupun Pak jualan kerupuk ini bisa menikmati kopi Nusantara yang ala kafe gini Pak. Kedai milik Andi ini hanya buka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 12 siang. Para pembeli di kedai beragam, mulai dari yang muda hingga orang tua dan dari beragam profesi juga. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Masa pandemi corona, sektor pariwisata mengalami penurunan jumlah pengunjung secara drastis, tak terkecuali daerah tujuan wisata budaya dan sejarah seperti Yogyakarta. Saat ini pemerintah daerah istimewa Yogyakarta mendorong pariwisata untuk kembali bangkit. Memasuki periode ketiga masa tanggap darurat, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta secara bertahap melakukan upaya untuk mendorong pariwisata di daerahnya kembali tumbuh demi menekan dampak ekonomi yang berkepanjangan. Seperti yang dilakukan pariwisata di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang mulai bangkit dengan protokol kesehatan tetap diterapkan. Destinasi pariwisata di Kalibiru, Kelurahan Hargowilis, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo mulai melakukan pemulihan geliat wisata. Dari masing-masing destinasi itu mengajukan untuk diadakan uji coba operasional terbatas, dan dari 25 yang ada di Kulon Progo, ini sudah 14 yang dinyatakan boleh memulai dengan ketentuan mengikuti protokol kesehatan. Dan Dinas Pariwisata pemerintah daerah Kulon Progo tetap menerapkan sanksi bagi objek wisata yang tidak mematuhi aturan, tidak mematuhi protokol kesehatan, maka kita akan berikan sanksi. Pengunjung harus melakukan protokol kesehatan yang telah diatur pemerintah. Yang pertama, wajib gunakan masker, cek suhu tubuh, serta cuci tangan. Bagi pengunjung wisata yang suhu badannya di atas 37 derajat Celcius, tentu tidak diizinkan masuk objek wisata. Jika terjadi pelanggaran, pemerintah daerah tak segan tutup lokasi wisata. Kemudian di dalam ini juga tidak diperbolehkan pengunjung ini melepas masker. Mau di spot foto, mau di atraksi apapun, masker tetap harus dikenakan. Nah, tapi kalau untuk foto bisa nanti diturunkan seperti ini boleh. Kemudian di Kalibiru ini banyak sekali tempat-tempat cuci tangan, ada wastafel ini, setiap spot kita ada kurang lebih 10 spot. Beberapa rumah makan juga lakukan protokol kesehatan. Salah satunya Resto Sakatembi Sewon Bantul, mendukung pariwisata Yogyakarta bangkit dan menekan jumlah sebaran virus corona. Resto Sakatembi lakukan protokol kesehatan secara ketat. Harapannya wisata bisa kembali normal lagi, bisa berjaya lagi, bisa menyumbangkan devisa untuk Indonesia agar perekonomian kembali seperti biasa.
Dengan adanya kesiapan para pelaku usaha pariwisata ini diharapkan dapat menarik kembali kunjungan wisatawan ke Yogyakarta setelah beberapa bulan mati suri akibat wabah COVID-19. Dari Yogyakarta, Trisna Purwoko dan Budi Utomo, iNews melaporkan.